Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang uji ANAKOVA yang terdiri dari Dewi Indah Musni, Risma Anjarsari, Dias Novi Widianto, dan Marita Zohana. Baik, kita langsung ke materinya. Nah, apa itu analisis ANAKOVA? Nah, analisis covariance atau ANAKOVA adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan varians. Analisis covariance atau ANAKOVA fungsinya sama dengan ANAVA. Hanya saja dalam ANAKOVA ditambah pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Variabel numerik dimasukkan sebagai kovariabel dengan tujuan untuk menurunkan error variance dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut, termasuk salah satu statistik yang kuat, berguna untuk penelitian eksperimen maupun non-eksperimen. Dengan menggunakan rancangan ANAKOVA, pengambilan sampel secara acak tidak lagi sangat diperlukan. ANAKOVA akan dihitung dengan melakukan pengendalian statistik yang gunanya untuk membersihkan atau memurnikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebagai akibat dari pengaruh variabel luar atau karena rancangan penelitian yang tidak kuat. Pengendalian terhadap pengaruh luar dalam penelitian memiliki fungsi yang penting, terutama untuk mempelajari pengaruh murni suatu perlakuan pada variabel tertentu terhadap variabel lain. ANAKOVA merupakan teknik statistik yang sering digunakan pada penelitian eksperimental dan juga observasional. Yang selanjutnya adalah kelebihan ANAKOVA. Yang pertama, dapat meningkatkan presisi rancangan penelitian, terutama apabila peneliti masih ragu pada pengelompokan subjek perlakuan yang diterapkan dalam penelitian. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Asumsi apa saja yang harus dipenuhi? Nah, yang pertama adalah data berdistribusi normal, varians dalam kelompok homogen, bentuk regresi linear, koefisien arah regresi tidak sama dengan 0. Koefisien arah regresi homogen. Nah, asumsi lain yang harus dipenuhi yaitu ada 5. Yang pertama, variabel luar yang dikendalikan atau kovariabel harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, kriterium atau variabel terikat harus berskala interval dan rasio. Yang ketiga, variabel faktor atau variabel bebas harus berskala nominal dan ordinal. Yang keempat, harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kendali dengan variabel terikat. Yang kelima, harus ada dugaan bahwa variabel kendali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas atau faktor atau variabel eksperimen. Istilah dalam ANKOVA yang pertama yaitu adalah kriterium. Kriterium atau variabel dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi di mana data harus berbentuk interval dan rasio. Yang kedua, kovariabel, disebut juga dengan variabel kendali, variabel kontrol, yang diberi lambang X, dan data harus bersifat interval dan rasio. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor, yaitu sebutan untuk variabel independen atau variabel eksperimental yang ingin diketahui pengaruhnya
dan data harus berbentuk nominal dan ordinal. Nah, ini adalah rancangan untuk ANACOVA. Yang pertama, satu jalur satu kovariat, satu jalur dua kovariat, dan satu jalur tiga kovariat dengan keterangan A, B, C, yaitu adalah faktor, dan X1, 2, 3 atau X1, X2, dan X3 yaitu adalah kovariabel, dan Y adalah kriterium. Nah, tadi sudah dijelaskan makna dari istilah-istilah tersebut. Nah, rumus yang digunakan seperti yang ada di PPT. Kita masuk ke contoh penerapan. Nah, kami mengambil contoh yaitu satu jalur satu kovariat dengan rumusan masalah penelitian. Setelah dikendalikan oleh skor tes IQ dengan lambang X, apakah terdapat perbedaan hasil belajar dengan lambang Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3. Rumusan hipotesis penelitian. Setelah dikendalikan oleh kovariabel tes IQ, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif, metode ceramah, dan pemberian tugas. Dengan hipotesis statistiknya bisa dilihat di PPT. Dan selanjutnya itu adalah kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Atau jika angka signifikansi lebih besar 0,05, maka HO diterima. Dan jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, berikut adalah contoh aplikasi dalam analisis data dengan keterangan metode mengajar yaitu dengan lambang A. Nah, A1 adalah metode kooperatif, A2 adalah metode ceramah, dan A3 adalah metode pemberian tugas. Dengan X adalah skor tes bakat, dan Y adalah skor prestasi belajar. Nah, kita sekarang masuk ke langkah perhitungan secara manual dengan bantuan Excel ya. Nah, sebelum slide ini ada contoh data, bisa disimak terlebih dahulu di PPT yang sudah kami bagikan. Nah, untuk menghitung sumber variasi total residu, langkah pertama kita harus menghitung jumlah kuadrat total Y. Nah, bisa dilihat teman-teman di PPT tersebut itu ada rumusnya dan hasilnya yaitu adalah 3956. Nah, selanjutnya kita harus menghitung jumlah kuadrat total X dan seterusnya sampai langkah ke-6 yaitu adalah menghitung jumlah kuadrat residu total dengan hasil 2388,64. Nah, selanjutnya kita masuk ke menghitung sumber variasi dalam. Nah, seperti hampir sama seperti langkah yang tadi. Yang pertama kita harus menentukan jumlah kuadrat Y. Nah, itu ada rumusnya. Silahkan diperhatikan, disimak, dipahami teman-teman dengan penjumlahan hasilnya yaitu 3536 dan seterusnya sampai dengan langkah ke-6 yaitu jumlah kuadrat residu dalam dengan hasil 1680,65. Nah,
Kita geser ke kanan, yaitu adalah untuk menghitung sumber variasi antar atau jumlah kuadrat antar. Nah, agak berbeda karena di sini kita rumusnya menggunakan sumber variasi total dikurangi sumber variasi dalam. Nah, jadi tadi yang tadi sudah dihitung, kita masukkan, yaitu hasilnya adalah 707,993. Untuk menghitung derajat kebebasan seperti di PPT, terus silakan disimak tabelnya, yaitu sumber variasi, itu ada antara A, dalam residu, dan total residu. Nah, dari perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 5,476, sedangkan F tabel 3,37. Pada taraf signifikansi 5% dengan dB 2:26. Jadi nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif setelah dikendalikan oleh kovariabel skor tes bakat. Jika kita ingin mengetahui harga koefisien korelasi antara kriterium dengan kovariabel, harga RxY itu dapat dicari dengan menggunakan bahan-bahan sumber variasi dalam kelompok sebagai berikut. Nah, bisa disimak teman-teman seperti di PPT. Nah, jadi kontribusi kovariabel terhadap kriterium sebesar R kuadrat adalah 72,4%. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi atau determinasi bakat terhadap hasil belajar sebesar 72,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini untuk langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi SPSS, pastikan teman-teman mempunyai aplikasi SPSS terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah punya, yaitu membuka program SPSS, terus menginput data, dan seterusnya sampai klik OK. Nah, bisa dibaca sendiri di PPT ya teman-teman. Baik, kita akan belajar tentang uji ANCOVA. Uji ANCOVA merupakan pengembangan dari uji ANOVA. Contoh yang kita gunakan yaitu peneliti ingin menguji perbedaan hasil belajar peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif. Nah, dapat dilihat di sini kita memiliki data hasil belajar peserta didik. Nah, setiap 10 data ini kita beri warna yang berbeda sebagai tanda bahwa ini hasil dari metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian, di sampingnya ini ada data skor bakat dari peserta didik. Nah, skor bakat ini akan kita gunakan untuk apa? Jadi, skor bakat ini kita gunakan sebagai kovariatnya. Nah, apa itu kovariat dan fungsinya untuk apa? Jadi, penelitian seperti ini kan seharusnya ada pre-test dan post-testnya. Namun, karena penelitian yang dilakukan hanya satu kali, maka tidak adil jika langsung menguji perbedaan hasil belajar berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan dengan satu kali tes saja. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut,
digunakan suatu kovariat, yaitu skor bakat dari peserta didik. Karena terdapat kemungkinan bisa saja hasil belajar yang diperoleh peserta didik itu tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembelajarannya saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh skor bakat peserta didik. Maka dari itu, kita menggunakan uji ANCOVA untuk menguji data tersebut. Nah, itulah perbedaan dari uji ANOVA yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menguji data yang menggunakan SPSS. Yang pertama tentunya membuka program SPSS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya data yang telah kita tuliskan tadi di Microsoft Excel kita copy paste ke dalam SPSS di data view. Kemudian seperti ini. Setelah kita mengcopy paste data tersebut, kita beri nama yang mana metode belajar. Kemudian hasil belajarnya kita tulis hasil belajar, begitu pula dengan skor bakat. Nah, setelah data terinput semua, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita klik pada Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, lalu selanjutnya Univariate. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada hasil belajar, kita masukkan ke dependent variable. Untuk metode pembelajaran, kita masukkan ke fixed vector. Dan untuk skor bakat, kita masukkan ke covariate. Nah, kemudian di sini posok akan otomatis tidak dapat diklik ya. Nah, kita klik menu option. Lalu setelah itu klik pada descriptive stat, lalu homogeneity dan continue. Nah, akan muncul hasil dari analisis covariat atau ANCOVA seperti ini. Nah, dari hasil ini diperoleh atau dapat dibaca bahwa angka signifikansi untuk skor bakat adalah 0,00. Nah, karena signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian untuk metode pembelajaran diperoleh angka signifikansinya yaitu 0,010. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif setelah dikendalikan dengan kovariabel bakat. Kemudian untuk mengetahui pengaruh bakat dan perbedaan metode yang digunakan terhadap nilai yang diperoleh oleh peserta didik dapat dilihat pada corrected model. Nah, terlihat bahwa angka signifikansinya itu 0,0. Karena signifikansi jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga
pada tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa secara simultan bakat peserta didik dan metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kami tentang uji ANAKOFA. Nah, bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Eli atau kelompok kami. Insya Allah kami akan menjawab. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.